nama saya Resi Rahmatullah. Perkenalkan, nama saya Cut Fitri Rahmayati. Perkenalkan, nama saya Cut Maulida Rahmi. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang adverb, yaitu pengertiannya, jenisnya, fungsinya, dan contohnya. Adverb adalah kata keterangan atau kata tambahan yang memberikan gambaran lebih jelas dan detail untuk verb, adjektif, dan adverb lainnya. Adverb berfungsi untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, sentence, dan adverb lainnya. Adverb ada 8 jenis, yaitu adverb of time, manner, degree, modality, frequency, purpose, focus, dan place. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang adverb of time dan adverb of manner. Adverb of time adalah adverb yang menjelaskan kapan dan berapa lama suatu tindakan terjadi. Kata yang digunakan pada adverb of time adalah yesterday, this morning, tonight, daily, dan lain sebagainya. I met her yesterday. Di kalimat tersebut dapat kita ketahui bahwa kata yesterday menunjukkan adverb of time, yaitu kemarin. Adverb of manner merupakan adverb yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kata yang digunakan pada adverb of manner adalah happily, slowly, quickly, softly, dan lain sebagainya. Mela sing the song beautifully. Dari kalimat tersebut dapat kita ketahui bahwa kata beautifully merupakan adverb of manner, yaitu menunjukkan sesuatu itu dilakukan dengan cantik atau bagus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan adverb of degree. Adverb of degree ini merupakan kata keterangan yang dapat kita gunakan untuk memberitahu kepada seseorang mengenai sebuah tingkatan atau intensitas yang terjadi. Contoh adverb of degree ini, yang pertama contoh yang sangat-sangat banyak, seperti fully, highly, totally, completely. Yang kedua ada contoh sangat banyak, seperti very much, positively, really, dan truly. Dan contoh yang tidak banyak seperti hardly dan barely. Dan adverb of degree ini juga ditambahkan sebagai completeness atau kelengkapan. Contoh katanya seperti sepenuhnya, sepenuhnya, completely, strongly, perfectly, entirely. Sebagian, partly, almost, kind of, somewhat. Tidak, hardly, dan barely. Dan pada umumnya, kita bisa menempatkan adverb of degree di tengah kalimat sebelum verb atau adjective yang ada keterangan adjektif. Contoh kalimatnya, she truly loves you just the way you are. Yang kedua ada contoh I hardly agree with you. Dan yang ketiga ada contoh the open the door until the train completely stops. Yang keempat ada contoh she has partly finished the dishes. Yang kelima ada contoh barely use table salt for cooking. Selanjutnya, selain yang di atas, selain yang saya jelaskan tadi, contoh lain dari adverb of degree adalah to, quit, dan enough. Tetapi hal yang pertama harus kita highlight adalah to, karena to ini memiliki dua arti. Yang pertama ada artinya juga, dan yang kedua ada artinya terlalu. Contohnya seperti can I bring my cat to? Dan yang kedua contohnya Tasya run too quickly.
To itu berarti juga, dan pada contoh yang kedua itu to itu berarti terlalu. Selanjutnya enough yang artinya cukup ini memiliki dua fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai adverb. Contohnya, the water is hot enough for me to swim. Yang kedua berfungsi sebagai determiner atau menjelaskan noun. Selanjutnya saya akan menjelaskan adverb of modality. Adverb of modality ini merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan tingkat keyakinan atau harapan. Kalimat tanya yang dapat digunakan untuk menjamin kalimat ini seperti how do you feel, what you feel, and what is your feel. Contoh kata keterangan modality antara lain seperti likely, might be, perhaps, possibly, unlikely, hopefully, probably, and fortunately. Baik, di sini saya akan menjelaskan adverb of frequency dan juga adverb of place. Yang pertama kita akan bahas adverb of frequency. Adverb ini adalah kata yang mengekspresikan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang. Kata yang dapat ditemukan dalam adverb ini adalah daily, weekly, often, dan lain sebagainya. Misalnya, ketika kamu hendak pulang dari sekolah, maka ibumu akan selalu menelpon dan menanyakan keberadaanmu saat itu. Dalam bahasa Inggris dapat kita contohkan sebagai my mother call me on the phone frequently atau my mother always call me after school. Adverb ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan spesifikasi waktunya. Yang pertama, adverb of definite frequency, yaitu penggunaannya dengan memperhatikan frekuensi suatu peristiwa atau kejadian dengan waktu spesifik. Keterangan waktu ini harus dijelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Kata yang ditemukan di adverb ini adalah seperti hourly, daily, weekly, monthly, yearly, every second, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, every time minute his alarm rang. Contoh tersebut kita bisa menjelaskan adverb of frequency yang kedua. Yang kedua ini adalah adverb of indefinite frequency. Dia mencakup kata always, never, actually, often, atau very often, sometimes, dan lainnya. Setelah adverb of frequency, sekarang kita bahas adverb of place. Adverb ini adalah unsur yang memiliki fungsi sebagai penjelas tentang di mana suatu kegiatan terjadi atau dilakukan, misalnya location, direction, dan distance. Nah, singkatnya, adverb ini merupakan kata keterangan tempat, umumnya terletak di ujung kalimat. Namun, aturan tersebut tidaklah mutlak. Adverb ini bisa terletak di mana saja, menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Secara umum, kata keterangan yang biasa digunakan adalah above, anywhere, everywhere, below, inside, dan lainnya. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah she has rented a room above a shop. Rented a room above a shop, atau the butterfly fly away. Adverb of focus adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa apa yang terbatas pada bagian yang menentukan. Adanya fokus adverb menjadi sinyal bahwa bagian di dekatnya itu dibatasi. Artinya, contoh adverb hanya, terutama, hanya. Atau fokus adverb bertindak sebagai aditif, penambahan dengan contoh adverb juga, demikian juga, bahkan, selain itu juga. Contoh kalimat, ia sempurna dengan mudahnya karena melatih itu. Dalam bahasa Inggrisnya, he is simply perfect because always trains it. Adverb purpose adalah adverbal clause yang menyatakan tujuan. Adverb of purpose terdiri dari dua macam, yakni adverbial clause positif dan negatif purpose. Pada pola positif,
Subordinating conjunction yang digunakan diantaranya in order that, agar atau supaya, so that, agar atau supaya. Contoh kalimat, dia mencari pekerjaan paruh waktu untuk membeli sepeda motor ini. Contoh kalimat, dia mencari pekerjaan paruh waktu untuk membeli sepeda motor ini. Dalam bahasa Inggrisnya, he looking for part-time job to buy this motorcycle. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan materi adverb dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya dan anggota kelompok saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.